Ini nih yang menarik nih. Ada tombol kamera shutter ya. Bisa digeser-geser juga kayak punyanya iPhone. Yo, what's up guys? And welcome back to Bashir.Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan iya, di depan kita sekarang udah ada box dari HP yang bisa bilang cukup mengguncang dunia smartphone ya di tahun ini. Yes, ada Vivo X200 Ultra. Nah, yes, ini adalah versi Ultranya ya. Jadi yang mana versi Pro-nya itu memang dirilis resmi di Indonesia. Dan yang versi Ultra, sayangnya dia nggak dirilis di Indonesia, tapi dijual nih sama beberapa online e-commerce. Dan ini resmi. Nanti gue share, di akhir gue belinya ini dari toko Bili lagi. Yang mana mereka biasa ngimpor-ngimpor HP yang emang inter istilahnya, nggak dirilis di Indonesia, tapi resmi, emailnya terdaftar. Nah, Vivo X200 Pro sendiri gue kemarin sempat adu ya sama iPhone 16 Pro Max sama S25 Ultra, dan hasilnya kalian bisa lihat dari segi kamera ini HP bener-bener gila banget. Dan versi Ultranya dia itu naikin satu level lagi di atasnya ya dari segi kualitas. Makanya di video kali ini kita bakal lihat desain unboxing, kita tes, kita rasain OS-nya juga karena OS-nya juga agak beda sama yang versi Indonesia. So langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke, jadi ini dia untuk boxnya ya, X200 Ultra, yang mana ada tulisan Mandarin, karena yes, ini ada versi yang dijual cuma di China aja, dan ada logo Zeiss-nya. Jadi dia tuh ada beberapa versi, cuma yang kita pilih ini adalah versi yang ya 16 plus 512 GB. Yes, jadi ada beberapa versi mulai dari yang 256 yang mana RAM-nya itu 12 GB, terus ada yang 512, tapi yang 512 pun ada yang versi RAM 12 dan RAM 16. Sama terakhir ada yang versi 1 TB yang RAM-nya 16 GB. Nah, kita pilih yang tengah-tengah. Bisa, menurut gua mungkin ini yang sweet spot ya. Ini sebenarnya udah dibuka sama gua karena gua penasaran banget, waktu itu datangnya udah agak keburu-buru ya. Jadi gua penasaran, sekalian gua cobain, dan ini gua re-unboxing lagi aja ke kalian semua sekaligus biar kita bisa lihat apa aja yang kita dapat di dalamnya. Nah, ini dia. Nah, jadi dia tuh modelnya begini. Dan yang paling menarik pastinya nih, ini nih belakangnya dong yang look at that camera bump. Oke, nanti kita bahas, kita taruh dulu di samping, kita cek bagian dalam dapat apa lagi. Oke, pertama dapat case. Ya, case-nya silikon standar ya, nggak ada MagSafe atau apa-apa, cuma buat si kamera bumpnya aja yang kalian bisa lihat ya. Dan ada beberapa lubang-lubang lain. Desainnya sih cukup oke sih ya, gue suka sih kalau casing silikon tuh dapat kayak warna gitu ya, jadi kasih karakter gitu kan. Nah, terus ada charger dan ada kabel. Chargernya sendiri ini kalau kita cek Vivo Flash Charge yang 90 watt, jadi yang standar flash charge yang beredar ya. Dari yang V-Series-nya Vivo juga kalau nggak salah udah yang flash charge 90 watt juga. Terus ada SIM ejector, dan kalau dicek katanya SIM-nya sendiri itu tuh dual nano SIM gitu. Last but not least, ada manual book yang semuanya berbahasa Mandarin. Karena balik lagi ya, ini adalah versi yang dijual di China. Dan guys, inilah dia untuk HP-nya, Vivo X200 Ultra. Ini yang warna silver ya, atau warna putih kali bisa dibilang. Jadi dia ada total 3 warna. Ada warna merah yang hero color-nya, yang mana merahnya merah MKBHD banget ya, merah sama hitam frame-nya. Terus warna putih ini sama warna hitam, yang mana dia all black. Nah, kalau yang warna silver ini gue suka. Kenapa gue pilih warna ini? Karena dia ada tekstur garis-garisnya ini ya, yang mana emang lagi kayak lumayan ngetren gitu kan, kayak copper gitu loh, copper mahal. Walaupun demikian, ini aslinya tuh sebenarnya soft ya, mulus, nggak ada gerigi-geriginya yang kayak sesuai sama tekstur. Jadi cuma smooth matte aja, matte finish ya. Ya balik lagi ke atasnya di si kamera bumpnya yang segede ini, yang mana kalian bisa pegang nih pakai tangan. Saking dia tebelnya ya, jadi gue yang gede pun bisa menggenggam ini dengan sangat mudah. Nah, kalau kita cek ke bagian samping, dia frame-nya kalian bisa lihat ya, ada tombol-tombol volume, power, dan ini nih yang menarik nih, ada tombol kamera shutter ya. Sebenarnya Vivo nggak tulis ini nama exactnya apa kalau gua cek-cek online ya, cuma di-mention katanya ini sebagai shutter button aja, padahal dia fungsinya nggak cuma sekedar buat jepret aja, bisa digeser-geser juga kayak punyanya iPhone. Nanti kita coba adu ya. Oke, ke bagian kiri nggak ada apa-apa ya, jadi kosong di bagian kirinya. Dan kalau kita cek ke bagian depan nih, nah ini dia untuk layarnya, yang mana sebenarnya udah gua setup ya. Oke, nih gue kasih kalian lihat nih home screen-nya kurang lebih kayak gini. Dan kalau kita ngomongin sebelum masuk ke dalam ya, lihat bagian luarnya masih ya, dia ada curve sedikit nih di bagian layarnya, jadi dia nggak fully flat ya.
Yang mana di Vivo X200 Pro itu juga masih ada lengkungan sedikit, tapi yang di sini di Vivo X100 Ultra dia frame-nya lebih flat. Kalau aja ini bener-bener fully flat kayak S25 Ultra gitu, menurut gue bakalan lebih cakep sih. Cuma kayak Vivo masih pengen mempertahankan gitu kan style dari HP X200 series-nya. So itu tadi untuk bagian fisik dari X200 Ultra. Sekarang kita cek ke bagian spesifikasi dari HP ini. Pertama, untuk segi prosesor, dia menggunakan Snapdragon 8 Elite ya. Jadi perbedaan sama Pro, kalau Pro itu pakai Dimensity, yang versi Ultra pakai Qualcomm Snapdragon dengan Adreno 830 graphics. Dan tadi varian RAM dan storage-nya gue udah bahas ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian depan, bagian layarnya, yang mana ini ukurannya 6,82 inci, LTPO AMOLED 120Hz dengan resolusi up to 3K ya, dengan 510 ppi. Jadi rapat banget pixelnya, jadi tajam. Nah, untuk layarnya sendiri dia dilindungi sama Armor Glass Protection, dan dia juga udah ada on-screen fingerprintnya menggunakan ultrasonic. Nah, untuk IP rating dia udah 69, 68, jadi dust tight sama water resistant, bisa 1,5 meter sampai dengan 30 menit direndamnya. Oke, lanjut, kita masuk ke bagian paling penting dari HP ini, yaitu di bagian ini nih yang paling gede, kameranya. Ya, kalau kita lihat ya, ada 3 buah lensa di dalamnya, yang mana satu lagi ini cuma sekedar hiasan doang ya, yang di atas nih ya. Karena bagian lensa periskopnya nih yang sebenarnya gede. Nanti kita bahas. Nah, kita cek specs-nya. Oke, untuk main kameranya, dia pakai resolusi 50 megapiksel f1.7 dengan focal length-nya di 35 mm, yang mana unik nih ya, kita bakal bahas lebih detail nanti. Ultrawide-nya juga sama, 50 megapiksel f2.0, lensanya 14 mm, yang mana keduanya ini pakai sensor yang sama nih, yaitu Sony Lithia 818 yang ukuran sensornya gede cuy, di 1/1,28 inci atau 0,8 inci. Jadi dia tuh hampir 1 inci ya, gede banget buat sebuah kamera HP. Kemudian untuk periskop telefotonya dia pakai yang sama dari X200 Pro, yaitu 200 megapiksel f2.3, focal length-nya di 85 mm ya. Nah, sensornya sendiri dari Samsung ya, kodenya HP9, yang mana ukurannya gede ya, 1/1,4 inci. Nah, untuk kamera selfie dia 50 megapiksel f2.5 dengan focal length 24 mm, yang mana ukuran sensornya 1/2,76 inci. Nah, seperti yang gue bilang tadi, memang kamera utama dari X200 Ultra ini agak unik karena dia menggunakan focal length yang 35 mm, yang mana pada umumnya HP-HP itu ya kayak Samsung, iPhone atau apapun di pasaran itu dia lensa utamanya 23 mm, jadi lebih lebar dibandingin sama si Vivo X200 Ultra. Cuma memang 35 mm itu adalah focal length yang cukup familiar ya. Karena apa? Karena mata kita ini sebenarnya ngelihatnya itu 35 mm gitu. Jadi lebih menyerupai ke peripheral vision kita. Nah, gue lihat juga ini menarik karena apa? Karena Vivo juga naruh sensor yang sama tadi yang 1 inci di kamera ultra wide-nya ya, yang 14 mm. Jadi kalau kalian pengen foto yang menyerupai lensa umumnya yang 23-24 mm, Vivo ngerekomenin kita tuh pakai lensa ultra wide-nya. Karena tadi sensor 1 incinya yang gede, dia bisa nge-crop dan bisa menghasilkan tadi ya 23 mm. Itu hasil yang cukup bisa dibilang tajam juga, walaupun dia menggunakan lensa ultra wide. Dan tadi karena dia menggunakan sensor yang sama ya, secara color shifting gue ngelihat nggak terlalu ada perbedaan, atau bahkan bisa dibilang ini udah mirip banget untuk kualitas warnanya. Jadi kalau kalian memang butuh yang lebih lebar ya, foto pakai lensa ultrawide tapi di zoom 1,5 1,8 kali gitu kan. Nah, sekarang kita lihat aja langsung ya ke bagian software dari kameranya. Di mana nih kalau kalian lihat ya, untuk kita pilihan foto dia sekarang jadi kayak gini nih, 14, 35, 85, 170 sampai 230. Cuma kalau 14-nya sendiri kalau kita klik 2 kali dia jadi 28 mm, yang mana ini tadi ya bisa dibilang ini menyerupai sama kayak jepretan kamera utama gitu. Nah, kalau kita pindah ke 35 ini udah menggunakan lensa kayak utamanya gitu ya. Nah, kita coba tes nih. Oke, kita pindah dari 14. Nah, dia ganti 28 dan kita ganti ke 35. Tuh, lihat ya ada sedikit transisi ya dari lensanya, yang mana memang nggak smooth, tapi karena ini di foto mungkin ya, jadi dia tidak terlalu perlu ya smoothness-nya, dan dia bisa ke 85. Nah, 85 pun dia juga udah ganti lensa lagi, dan 85 mm ini menurut gua lensa yang killer banget ya, karena tadi di X200 Pro itu ya, karena dia menggunakan sensor tadi gede 200 megapiksel resolusinya ya, dan sensornya juga tadi 1/4 inch, yang mana hampir 1 inci lah bisa dibilang ya. Jadi teknologinya kayak dia bisa nge-crop, tetap tajam, nggak perlu lensa yang sampai 200 apa berapa, dia tetap bisa ngasilin gambar yang tajam dan kualitasnya juga bagus gitu. Menurut gue ini sweet spot banget, dan
Gue bingung kenapa teknologi-teknologi ini nggak dipakai di HP-HP yang lain kayak Samsung. Padahal ini sensornya Samsung gitu kan sih 85 mm-nya gitu. Jadi hopefully sensor ini dipakai sama HP-HP lain karena menurut gue ini sensor yang killer banget, bagus banget hasil-hasilnya dan gue juga udah buktiin itu ya di kamera tes kita adu sama HP-HP lain. Nah sekarang gue mungkin pengen langsung aja nih kasih kalian juga lihat ya perbandingan ya antara si X200 Ultra kita compare sama S25 Ultra dan juga kita compare sama iPhone 16 Pro Max. Oke guys, jadi ada sedikit pergantian rencana ya. Awalnya gue pikir gue langsung mau adu aja sih Vivo ini sama iPhone dan yang lain-lain. Tapi gue sekalian gue mau keluar kota nih ya. Gue mau ke Palembang sebentar doang sih. Jadi gue pikir gue bawa aja sekalian kita adu di sana. Buat foto-foto kita lihat ya comparisonnya gimana. Dan ya sekarang gue packing dulu. Kita cekin bareng-bareng. Kopernya udah di belakang. Let's go. Oke, udah kelar untuk packingnya. Ini buat barang anak-anak ya, pampers segala macam. Dan ini buat barang kita dipisahin. Dan ada sistem compressionnya juga nih ya, yang mana kita tinggal kaitin aja. Oke, sebelum kalian nanya, itu koper apaan bang? Yes, ini adalah koper brand lokal ya dari Bowler dengan material yang aluminium. Jadi ini koper metal pertama gua dan harus gue bilang ini puas banget karena build quality-nya solid banget ya, finishingnya juga premium dan handle-nya ini yang menurut gua super solid. Dari sebelumnya kita juga pernah pakai yang versi polikarbonatnya ya. Ini smooth banget juga buat diajak jalan dan yang paling keren itu kita bisa engrave. Jadi kita bisa tulis inisial, kayak gua bisa pakai bit dan inisial gua sekeluarga. Nah, gue sendiri pilih warna silver karena memang klasik banget ya secara looks ya dan kelihatannya juga mewah gitu kan kayak koper-koper mahal. Tapi kalau kalian pengen warna lain ada total 7 warna plus ada 3 size secara keseluruhan. Ada yang small yang kayak gue pakai carry on sampai yang check-innya juga ada yang 20 inci ini yang gue pakai 28 inci. Nah, gue udah pakai ini kurang lebih sebulan terakhir dan secara overall value ini menurut gue oke banget ya. Nah, di bagian luar dia kuncinya pakai TSA Lock Guard, yang mana itu kuncinya simple banget, tinggal diklik aja dikunci. Terus ya secara keamanan pasti oke dan emang ini udah standar kelas dunia gitu kan. Nah, di bagian interior sendiri dia pakai material polyester yang mana khas Bowler warna biru ya yang soft dan ada sistem compressionnya Bowler ya. Jadi itu juga biar barang tetap aman, tetap rapi ketika kita taruh di dalam. Nah, yang di versi 20 inci pun ini ada slot buat power banknya yang mana ini include kalau kalian beli paket aksesorisnya ya, dan ini ngasih convenience yang oke banget kalau kalian selama perjalanan pengen ngecas tinggal dicolokin aja. Dan last but not least ini koper ngasih garansi 10 tahun yang coveragenya kalian bisa lihat ya ini oke banget. Nah, yang pastinya paling menarik buat gue adalah harganya yang bisa dibilang ini value for money ya, kayak gue bilang di awal, terutama dibandingin sama koper-koper metal sejenisnya di pasaran. Nah, sekarang gue juga dapat kode diskon dari Bowler nih buat kalian yang pengen upgrade koper kalian ya, bisa dipakai kodenya gue taruh di sini, dapat potongan juga lumayan, bisa buat dipakai untuk engrave atau bisa dipakai buat beli aksesorisnya. Jadi langsung aja klik, gue juga taruh link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Lanjut. Oke guys, jadi gue udah balik ya sebenarnya dari Palembang dan kemarin rencananya gue sebenarnya pengen kontennya kan di Palembang sambil jalan-jalan, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya karena faktor gue bawa bocah ya 2 sama ya mungkin itu juga faktor skill issue ya. Gue adalah sedikit-sedikit jepret-jepret foto, sekalian gue juga pengen share aja sih sekalian ya, kalau gue kumpulin gue rangkum experience si X200 Ultra sebagai kamera buat liburan. Pertama kita bahas dari segi UI atau software-nya sendiri ya, yang mana ini beda sama Vivo X200 Pro yang dirilis global dan di Indonesia. Nah, X200 Ultra ini pakai Origin OS, yang mana dia ngasih tampilan lebih modern dibandingin sama Vantage OS-nya Vivo yang ada di Indonesia, yang mana kesannya itu dia kayak plain banget gitu ya. Dia tuh kayak ada widget kalau di Origin OS namanya Origin Kids yang elemennya itu memang grafisnya lebih modern ya, walau seperti yang kalian bisa lihat ini memang bahasanya mostly Mandarin ya karena memang X200 Ultra ini cuma dirilis buat pasar China.
Nah berikut juga karena emang cuma dirilis di pasar China, ya pas awal beli memang nggak ada Google Play Store. Tapi gampang banget tinggal diinstal aja via App Store-nya Vivo, yaitu V App Store. Dan beres, langsung bisa download aplikasi-aplikasi Google dan bisa langsung nyambung juga ke service-service yang ada di HP-nya. Walau demikian, ada beberapa aspek Google lain yang saat ini memang belum bisa gue pakai. Misalnya shortcut untuk Gemini dari power button itu nggak bisa karena AI-nya yang bisa dipakai di sini adalah AI bawaan Vivo yang namanya Blue AI. Bisa sih diinstal Gemini terus ya mesti hidupin Gemini aja gitu kan, kayak circle to search gitu-gitu yang nggak ada. Terus di home screen itu juga kalau kita swipe ke kanan yang biasanya paling kiri page-nya home screen itu biasa isinya Google Now atau yang berita-berita itu, di sini juga udah nggak bisa. Dan gua sempet cobain install launcher third party kayak Nova Launcher, itu juga tetap nggak bisa karena dia auto balik sendiri ke default launchernya, jadi kita nggak bisa ganti launcher gitu. Nah, satu yang biasanya HP Inter itu nggak bisa pas dulu gua tes adalah Android Auto. Tapi pas di sini gua tes ternyata udah bisa. Mungkin memang versi Android yang terbaru ini udah lebih compatible, so that's good. Satu lagi, sebelum kita bahas jepretan-jepretan kameranya, gue pengen share sedikit soal tombol shutter ya yang ada di X200 Ultra, yang mana kalau dicek di settingannya ini memang namanya sama persis dengan punyanya Apple, yaitu kamera control. Dan di sini juga memang kita bisa pakai kurang lebih mirip ya, kita bisa swipe-swipe, kita bisa dipencet, persis lah bisa dibilang kayak memang kamera kontrolnya si iPhone. Cuma di sini ada satu fitur yang gua suka dan di iPhone itu nggak ada, yaitu kita bisa semacam kayak half press ya untuk lock focus sama exposure-nya. Jadi kayak kamera beneran gitu, kayak kamera mirrorless beneran. So mantep gitu, enak gitu, kayak berasa pakai kamera beneran gitu kan. Cuma harus gue bilang kalau memang untuk elemen swipe-nya itu di iPhone kayak masih lebih responsif, masih lebih mulus. Kalau di sini kayak ada delay tipis-tipisnya gitu, kayak nggak seamless banget. Oke, mungkin dari tadi gue juga sempat share-share dikit ya hasil jepretannya di awal, dan ya menurut gue simple, ini kamera bisa dibilang the best yang ada di HP saat ini. Kameranya versatile banget, konsisten banget hasilnya ya, dari kamera ultrawide sampai ke kamera telefotonya ultrawide, dan main kameranya tadi ya pakai sensor yang bisa dibilang sama juga, itu sekian inci, jadi hampir 1 inci ya, karena sensornya sama, warnanya jadi konsisten, jarang ada color shifting yang mana memang masih sering terjadi di HP-HP flagship sekalipun kayak di iPhone ataupun Samsung. Cuma memang di sini gua ngerasa perlu sedikit adaptasi dengan lensa utamanya yang 35 mm gitu, karena dia sedikit lebih nge-crop ya, kayak lebih nge-zoom dibandingin kamera HP pada umumnya ya, kamera utama. Tapi memang dari segi ketajaman ini bisa dibilang yang wah banget, ini yang terbaik yang gua coba buat sebuah HP. Nah, ini yang gua adu juga sama iPhone 16 Pro Max sama X25 Ultra ya, bisa kalian coba nilai sendiri ya. Kayak menurut gua ini hampir beda kelas gitu ya. Warnanya juga udah oke banget, natural banget ya. Walau terkadang memang di beberapa skenario, terutama untuk low light itu kayak ada enhancement gitu ya, kayak tiba-tiba ada noise gitu. Kayak gue ngeliat ini problem satu, mungkin bug ya, ketika gue foto di layarnya di viewfinder ya itu kelihatan hasil jepretannya oke, tapi pas dijepret hasilnya jadi noise banget. Mungkin problem software, jadi ya hopefully nanti di-update ya, tapi kalau memang kalau di kondisi terang, kondisi biasa ini nggak terjadi sama sekali. Oke, nah ini kita coba rekam ya di kondisi terang, dan ini hasil video dari Vivo X200 Ultra pakai lensa utama 35 mm. Nah, kita masukin side by side ya, samping-sampingan sama iPhone 16 Pro Max dan S25 Ultra. Dan kalian bisa lihat dari segi kedalaman itu ya, kayak ke belakang tuh ya, depth of field-nya itu memang keduanya juga ke semua HP itu blur, tapi memang berasa yang paling detail, terus yang paling ngeblur ya dari si Vivo X200 Ultra. Nah, cuma gimana menurut kalian? Apakah ini worth it gitu ya istilahnya ya? Signifikan itu? Menurut gue sih ada perbedaan yang berasa, walau memang kayaknya nggak semua orang bakal ngerasa ini terlalu kayak noticeable gitu. Oke, kalau selfie-nya sendiri ini kita pakai mode portrait video ya, yang ada juga di X200 Ultra, dan yang bisa kalian nilai untuk bokehnya sendiri gimana, karena ini resolusinya memang cuma terbatas di 1080p aja, yang mana di iPhone itu cinematic mode bisa 4K 30, dan di Samsung S25 Ultra itu bisa 4K juga di portrait videonya namanya.
So yes, paling itu aja buat Vivo X200 Ultra. Kesimpulan gue ya HP ini dari segi kamera bisa dibilang yang terbaik, paling mantep untuk saat ini ya. Hasil jepretannya tajam, zoom lensnya juga bisa diandelin banget. Walaupun ya ini bisa dibilang sensornya sama ya untuk lens sensor telefotonya dengan yang X200 Pro. Pembedanya memang lebih berasa di kamera ultrawide dan main kamera yang pakai sensor gede. Ditambah main kameranya juga pakai lensa 35 mm yang bikin para pecinta fotografi ini pasti langsung berasa ngeklik gitu bisa dibilang ya. Sayangnya memang bagian software aja nih yang memang karena ini bukan buat pasar global, jadi banyak fitur-fitur yang nggak bisa dipakai. So mungkin perlu cari cara atau ya mengubah kebiasaan kalau emang pengen pakai HP ini sebagai daily driver. Nah, untuk Vivo X200 Ultra ini kemarin gue beli dari toko Billy lagi ya, yang mana dia sering banget impor-impor, gue juga sering banget beli sama dia. Dan itu starting harganya dari 20 juta ya untuk yang varian standarnya yang 12256. Nah, ini yang gue pilih yang 16512 ya, seperti yang kalian lihat di awal unboxing. Jadi harganya bervariasi, ada juga yang versi 1 TB sampai ada juga yang buat si kamera attachment-nya itu juga lumayan 9 jutaan harganya. So nanti gue taruh aja linknya langsung di bawah buat kalian yang pengen ngecekin ya, mana tau di wishlist dulu. Tapi ya gila sih, mantep banget kameranya. Gue ya suka banget pakai ini, walau ya buat dipakai jadi daily driver mesti ada adaptasi. Sip, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan let me know kalau kalian ada yang mau ditanyain. Kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Boleh kasih jempol kalau kalian suka videonya. Subscribe ke Basic Tech YouTube channel. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao! Ya, sesekali lah kita bahas HP-HP Inter ya. Spesial gitu. Kalau yang spesial banget baru gue mau bahas serius gitu.